Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah berikan limpahan nikmat serta karunia kepada kita, sehingga dengan nikmat, rahmat dan karunia Allah, badan kita masya Allah berikan kesehatan, tenaga kita masih kuat, sehingga dengan kudrat Allah kaki bisa kita langkahkan, tangan bisa kita ayunkan, tentu juga dengan iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi kini kita lanjutkan ulang-ulang kaji awal. Kini kita akan membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 223. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Kata Allah Ta'ala, alam tara, apakah kamu tidak melihat, apakah kamu tidak memperhatikan? Itu adalah kalimat pertanyaan, ada takjib, mencengangkan, menakjubkan, maka digugah. Alam tara sekaligus itu adalah kalimat yang mendorong untuk mendengar apa setelahnya. Bertanya waktu tergugah. Alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan, apakah kamu tidak melihat? Banyak tuh ayat-ayat Al-Quran yang dimulai, diawali ayatnya dengan alam tara. Alam tara kaifa, banyak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pokoknya banyak alam tara. Menggugah. Kalau kini apa yang mesti diperhatikan? Ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Melihat, memperhatikan, mengambil pembelajaran, menggugah terkait dengan kepada orang-orang yang mereka keluar dari kampung mereka, keluar lari dari kampungnya. Wahum ulufun, sementara mereka jumlahnya adalah 1000. Ada yang disebut dalam tafsir 1000, ada ampe atau 8 atau 10 atau 30 atau 40 atau 70.000. Jumlahnya banyak kan? Keluar beberapa ribu, ada 4.000, ada 8.000, ada 10.000, ada 30.000, ada 40.000, ada 70.000. Jumlah mereka yang mereka keluar dari kampung mereka, dari negeri mereka, hadaral maut, karena takut mati. Di kampungnya kok mati gitu, lari di kumpulnya orang, bahkan sampai 70.000 mereka lari dari kampung mereka.
Disebutkan di dalam tafsirnya wahum qaumun min bani Israil. Mereka itu adalah salah satu kaum dari kalangan Bani Israel. Israel bangsa ya. Kemudian ada kaum-kaumnya, ada kelompok-kelompoknya, ada sekte-sektenya, ada adalah bagian-bagiannya bermacam-macam lah tuh. Semua tak kawa orang Minang kok dulu suku Sikumbang, suku Jambak. Terjadilah ta'un di negeri mereka. Ta'un ko sejenis wabah, sejenis malapetaka atau sesuatu yang menimpa negeri mereka. Lalu mereka lari keluar dari kampungnya. Tidak tangani dah, tidak sikapi dah, tidak lakukan kalau istilah ada lockdown dulu kan. Tapi mereka justru lari dari kampung mereka dengan jumlah ribuan, takut mati, hadaral maut, karena takut mati. Jadi soal takut mati itu lah saja dulu orang ada takut mati. Dan orang kini je ada takut mati. Takut mati je lah kalau ada wabah, ada musibah, ada bencana, ada sesuatu, ada tinggal kampung, lari dari kampung. Faqala lahumullahu mutu, maka Allah berkata kepada mereka, matilah. Mutu kufil amar. Nak mutu kualitas, mutu matilah kamu, jangkalah. Jangan lari itu dan keluar dari kampung mereka, yang mereka itu adalah salah satu kaum dari Bani Israel, karena terjadi ta'un di negeri mereka. Lari ya. Sabuk lari mereka itu adalah karena takut mati. Dia lari keluar dari kampung, dia takut mati di mati pada Allah Ta'ala. Matilah kamu, mati. Awak kini kan lagi sedang membuat istilah Minang ko dan tak kalah puak. Kalau kapatang istilah awak tahu. Apa patang dan kini tak kalah puak ya. Tak kalah puak jangkang. Kalau tak kalah puak kau, nggak ada jatuh nggak? Mampu mati dah. Tak kalah puak kau patah bah, no le, jangkang mati. Ramuan renyam tu rusak hancur ya. Ramuan renyam kau masuk Indonesia tu orang. Remuk. Dek karena lari dari kampungnya, yang menyebabkan lari keluar dari kampung karena takut mati ketika terjadi wabah. Lalu Allah katakan kepada mereka, kau iyo takut mati, amatilah lah. Fa ahya summa ahyahum. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sudah mati? Di dunia Allah Ta'ala beliau setelah 8 hari atau lebih banyak dengan doa Nabi mereka. Namun Nabi itu adalah Hizkil. Mereka yang mati karena takut mati. Jadi ketakutan mati itu yang menyebabkannya mati. Kau juga orang takut mati, justru ketakutannya itulah yang menyebabkan dia mati. Dimatinya pada Allah Ta'ala. Lah sudah dia mati, kemudian Allah hidupkan. Dek karena ada doa dari Nabi mereka. Jadi Nabi itu banyak. Nabi dari salah satu kaum dari Bani Israel, itu namanya Hizkil. Hizkil itu mendoa untuk dihidupkan mereka. Jadi bara lamonyo itu setelah 8 hari atau lebih banyak. Yo di dunia setelah mati setelah 8 hari.
atau lebih banyak. Kemudian maka hidup mereka suatu masa, tapi ada bekas mati. Orang nanlah mati kemudian di dia, tapi ada bekas mati. Awak jangan membayangkan kalau normal kini, dulu ada orang mati saya duit. Awak kini ada tak ditemukan orang mati duit ya? Tak ada. Dulu Nabi Musa pun orang nan mati kok bisa di duit. Kan ada tentang cerita Baqarah tu, sapi betina kan. Ada orang yang membunuh ribu asar membunuh minta tolong ke Nabi atau doa lah ke Allah Ta'ala. Disuruh ada Nabi Musa, Allah Ta'ala menyuruh ada biar jauhi je. Dia dah bergarah kau jauhi ada kena biar je. Dijawab dari Musa, aku tidak bersedang gurau. Yalah dia biar dia biar jauhi kan tokoh itu. Tanya asar membunuh sianu je. Dulu seperti itu diberikan mukjizat menghidupkan orang mati. Kalau Firaun pula dia merasa hebat lo diri Tuhan je, dia bisa lo main duit ditagaknya orang berdua dibunuh aja, dia ni duit je, kecil je lah dia main duit mana. Itu bukan main duit mampadian orang duit. Kalau Nabi Musa ya mana bisa duit orang. Hizkil doa Hizkil meminta kaumnya yang lari dari kampung kan menjadi fakta sejarah tu. Ayo lari kemudian dimatian. Sudah dia mati di dia balik tapi tetap ada bekas tanda mati. Ada tu mungkin kau ada gege bintangnya atau apa. Wallahu alam itu tandanya mati. Hidup mereka suatu masa, tapi atas mereka itu ada bekas mati. Mereka tidak memakai pakaian, kecuali kembali pakaiannya itu seperti kapan. Dia nak pakai baju dalam kawat dah, tapi baju kain kapan. Nampak ganti dia. Dan itu berkekalan, disaksikan, cerita itu diwariskan sampai ke anak cucu mereka. Itu makanya bisa diceritakan apa yang menyebabkan dia lari dari kampung karena takut mati. Kira lari dari kampung, lari dari kematian itu, kemudian justru kematian itu yang datang. Lari dari kematian, ternyata larinya itu adalah menjemput kematian itu. Diceritakanlah balik kronologisnya itu setelah dia dihidupkan dan cerita itu diwariskan dan disaksikan oleh anak-anak cucu mereka sampai begitu. Itu dulu mereka diberikan Allah hidupkan kembali, tapi mereka diberikan tanda atau bukti atau bekas mereka adalah berbeda dengan yang lain. Berbeda dengan manusia biasa, ada tanda mati dan pakaiannya tak lo nak pakaian awak. Itu modelnya. Bahawa kota kata, Inna Allaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai banyak karunia atas manusia. Salah satu dari karunia itu adalah menghidupkan mereka yang sudah mati. Alun tu percaya gak tidulai tulis lah. Dan doa dari Nabi dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Itu bahwa sebagai bukti Allah itu maha kuasa. Jadi orang tidak percaya, ada bukti diberikan. Yang tidak percaya itu akan tetap tidak percaya. Kalau orang adalah tasubik pengenai itu tadi, latak tutui. Lah aja bukti ni. Ikut di dia Allah Ta'ala orang nak mati balik di doa dia Nabi dan tak percaya tetap dia tak percaya. Cerita Nabi Musa, baranglah banyak bukti-bukti kelebihan, keunggulan, keutamaan, mukjizat yang Allah berikan. Kok tukek bisa menjadi ular,
bisa membalah lawi. Alunnya percaya tu lagi. Nah itu. Jadi ikut cerita-cerita sejarah masa lampau. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak sekali cerita-cerita tentang sejarah. Mungkin ada sekitar berapa persen ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu adalah menceritakan tentang sejarah Rasul, Nabi-Nabi Allah, orang-orang yang baik. Yang syajarah itu kan arti syajarah itu pohon. Pohon itu tadi ada syajaratul thayyibah, pohon yang baik. Ada juga syajaratul khabithah, adalah pohon yang jelek. Nah, itu dari sejarah itu tadi. Yang namanya sejarah itu kan harus berkembang menjadi sebuah bukti bahwa supaya manusia seiring dengan perjalanan waktu nampak progres, berubah, ada peningkatan. Maka ada iktibar, ada pelajaran yang bisa ambil dari sejarah-sejarah. Iku Nabi Hizkil yang mendoakan orang nalah mati karena lari dari kampungnya dihidupkan kembali. Kemudian mereka menceritakan tentang proses larinya mereka, keluarnya mereka dari kampung halaman mereka. Itu membuktikan innallaha lahu fadlin 'alan nas, karena Allah mempunyai karunia yang amat besar, dan itu bisa disaksikan oleh manusia pada saat itu dengan cara menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Sebab kan banyak juga tidak percaya mak Tuhan tua aja sampai dah ada bawa tua aja kan ada wujud dan masih meragukan tentang wujud Tuhan. Abangku beraja tentang sifat 20 wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi dan seterusnya. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Dikunci, ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mendengar terhadap apa yang sudah kita katakan. Basirun, Maha melihat. Sami'un alim, Maha mengetahui terhadap perilaku-perilaku awak. Semuanya akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kato kece dan kita kecean, kato dan kita sampaian adalah keluar dari muncul awak dan keluar dari mulut awak, dan kasadonya itu dijaga di Allah Ta'ala. Mau babisi awak, mau kabasora awak, Allah Ta'ala itu sami'un, Maha mendengar, dijaga di Allah Ta'ala sana. Mungkin orang tak pada gawa babisi aja awak kecil ada dalam tu. Awak kecil awaknya dah berdua nak mendengar, nak terangkan orang lain. Sebab banyak manusia dalam sikapnya itu melupakan Allah. Kau dilarang bangun diam, dia bangun diam tu supaya terangkan orang aja, hanya bisi aja. Allah Taala Maha mendengar. Ayo. Dan dulu nama babisi dari ya. Wah babisi gaya babisi tapi suara dari. Kemudian Maha Alim, Maha mengetahui bi ahwalikum, dengan segala perilaku awak, parangai awak, itu diketahui di Allah Taala. Dari semua nawak karajuan, dari semua nawak kecean, Allah akan membalasi. Dan dia dah luput tu, awak dah peluputnya, awak dah terkena awaknya, awak dah cana keko kobe kalau lupuh pada sawal lupuh tu dah terkena tu. Tapi Allah Taala akan membalasi semua dan awak karajuan. Kalau elok dah kita karajuan, akan dibalasi dengan kebaikan. Dijanjikan oleh Allah Taala disediakan ada surga dan ada neraka. Bahaswa kamu pilih yang mana? Mau pilih surga atau pilih neraka?
Disitulah ada pengetahuan yang mendorong awak supaya awak memilih pilihan yang benar. Lazum patlin latibu di bawah kira ya. Padahal ayatnya lazum patlin walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia, mereka orang yang kafir itu, mereka tidak bersyukur. Itu juga ya. Talansong senet. Talansong. Jadi diketahui bahwa Allah mempunyai karunia yang banyak terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia ini tidak bersyukur. La takatu nikmat dari Allah Taala, la takatu karunia dari Allah Taala, dan banyak manusia kau tidak bersyukur. Ajo deh lah dia kabar takatu adu orang lari takut mati mulai dalam pertempuran takut lari hal demikian itu adalah cerita yang seperti itu supaya menguatkan, menumbuhkan keberanian kepada orang yang beriman. Jangan lari, jangan takut jangan cabai, jangan gamang, harus punya keberanian. Dibuktikan seperti itu. Bisa di UN orang dan mati itu balik ada sebuah yang baca itu. Bahwa itu diberikan, diciptakan dan dijadikan supaya memberikan keberanian bagi pengikut-pengikut berikutnya. Tetapi banyak manusia ijo tidak bersyukur. Latak itu banyak nikmat Allah Taala. Jadi ayat sebelum dan bab sampai tadi, wa qatilu fi sabilillah wa'lamu annallaha samiul alim. Berperanglah kamu di jalan Allah, artinya menegakkan agamanya Allah. Baru innallah wa'lamu annallaha samiul alim. Tasangku istilah. Ayat berikutnya 200 sampai dimulai. Berarti dua ayat tadi ayatnya kene pendek. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Kola beda lo topik lagi. Tadi tentang orang lari dari takut mati, kemudian disuruh lari dari kematian itu, dia menjemput kematiannya. Allah hidupkan mereka untuk menceritakan dasar-dasar ketakutan mereka. Kemudian bagi pengikut berikutnya didorong untuk mereka berani dan diperintahkan untuk berperang di jalan Allah. Ayat 205 Iko berbicara tentang orang yang memintangan atau meminjaman kebaikan. Man dzalladzi yuqridullaha, siapa saja yang memberikan piutang pinjaman akan Allah, memberikan pinjaman memberikan piutang itu pinjaman tidak? Dengan cara itu mempiutangkan di jalan Allah itu adalah dengan cara berinfak hartanya di jalan Allah. Itu namanya adalah memberikan pinjaman untuk jalan Allah. Kalau meminjaman kau bagi kiro, kau terima dah beliau. Yo, wah dia kini kau, wah pinjaman pinjaman, piutangan tu untuk jalan Allah. Pasti barangku akan kembali. Qardan hasana, akan sempurna piutang yang baik. Dengan cara dengan bahwa menafkahkan ia akan meninfakkan ia akan hartanya karena jalan Allah, dari berbuat kebaikan karena baik hatinya, fayudha'ifahu lahu at'afam mudha'afa, maka Allah akan berikan lipat ganda, memberikan lipat ganda yang banyak baginya. Konyol dan rajin masyarakat sebuah ekonomi masuk salah satu
infak hartanya di jalan Allah, mempiutangan hartonya untuk jalan Allah, insya Allah itu akan diterima. Sianan berinfak, sianan bersedekah, sia yang banyak memberikan kebaikan, itu dijamin oleh Allah Ta'ala, disampaikan oleh Allah Ta'ala, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Allah akan memberikan balasan lipat ganda baginya, ad'afan katsirah, lipat ganda yang banyak. Dan itulah itu tuh dajaleh kini kau berinfak anaratu di jalan Allah. Itu kebaikan lo tuh, menolong orang iyo, itu meminjamnya tuh. Kalau kini kau meminjaman di jalan Allah, itu meminjam juga tuh. Artinya kan dikecian di dalam Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu menolong manusia dalam kebaikan. Jadi utang-utang itu kan ada dalam Al-Quran. Orang dalam sangat membutuhkan itu berutang awak punya piti itu awak mempiutangan, awak nama piutangan kuat dapat pahala. Tapi bukan mempiutangan itu membunguan. Bukan membunguan, apa namanya istilah bungu, bukan dalam artian riba. Beko nyong pandiang kepala. Namanya nyoban saya tu pandiang kepala. Tu nyob butuh piti, teri pinjam de orang dan kayu dan balabiah. Kau peluang kemana? Kau diperas deh kau naban saya kau, dihisok deh naban saya. Lain-lainnya ban saya ramban saya lah dan hisok ramban saya lah dan peras. Menjarra manfaatan fahuwa riba. Siapa yang menarik manfaat dari nilai, itu maksudnya adalah membantu, tapi ini mengambil manfaat, mengambil keuntungan di situ, fahuwa riba, disitulah dan riba. Ini namanya menolong, dan disuruh kau tahu ditolong, kau you ditolong, tu namanya tak menolong tu, menggolong namanya. Buat tambah karam aja dia, bertambah terlilit dengan utang. Yo kan ada orang yang candia cerita petang. Nama-nama saya kok kiranya perlu anak gadis lo kira. Ancak lah anak gadis. Yo kayo, aku nyo bini ke lah banyak kok. Dipinjam itu, babungo barang lo. Balik-balik kira. Sudahnya balik. Terlilit utang. Mati lo apa yang nama pinjam kau tadi? Itu cara kau bayar le. Tak bayar le. Cara bayar le. Utang bisa lapik, utang bisa laksai kalau anak Allah menjadi rumah aja. Maha bayar nak aja dia. Artinya adalah di dalam Islam itu kan ada utang. Utang itu adalah kondisi di mana manusia sangat membutuhkan, cara jalannya adalah berutang. Utang babayi, piutang kabatari, baterimu. Jadi siapapun yang mempiutangi, tak masuk contoh yang mempiutangan nyo. Ada si A meminjam pitih kayaknya. Si A meminjam pitih kayaknya. Dan si A kau berkelip-kelip nak mau je membayar dia. Mati dan utang kau lalu dibayar dia lewat waris lain. Bahkan inya tolak lo, dah ada utang lo, dah ada dia bantah lah tu. Dan nak utang kau kau bayar. Utang kau terima. Indak babaye di dunia, babaye di akhirat. Baca babaye di akhirat. Di dunia hanya membantah. Dah do dalam catatan dah do dalam bukti dah. Kan ada pakai bukti-bukti secara administrasi manusia kan pakai bukti deh.
kakak pengadilan tak atuh dia bantah lo tuh le. Justru dia pencaruan orang pencemaran nama baik. Siapa dia orang di pengadilan Allah dan orang nan berutang akan membayar. Apa iya le? Lihat do palo bayar palo tu kau orang nan berutang. Berarti orang nan berutang dari mu. Dah do palo do. Balai. Orang nan berutang kau ada dosa. Kau dosa pindah ke dia. Tak tu ada. Bangkrut. Dia kira bangkrut pahalo. Nah ada pahalo ada dosa ada menumpuk. Jadi sebegitunya. Nah, jadi di situ dia katakan mayukridullaha qardan hasana. Baik tadi. Man dzalladzi yukridullaha. Siapa saja yang mereka memperhutangkan di jalan Allah, meminjamkan. Dan jadi nana wa agihan di dunia kini ko apa ibu wa agihan tu kebaikan berinfak wa itu semua wa meminjamkan itu dan tabungan awak. Iyo. Kan nak do tidak pengurup tuang wa sana tu kecewa wa pengaluan kok kurang awak. Itu tabungan awak, itu nak kau untuk awak, itu nak kau terima. Banyak-banyak lah infak subuh kau, sedekah subuh kau, makanan tu hari ni. Ganti. Karena itu nak kau untuk awaknya, nak awak makan di dunia dan untuk awak kau. Ya sebenarnya, tapi itu adalah kau di dalam tafsirnya disebut memutangkan di jalan Allah itu adalah biinfaqi malihi fi sabilillah, dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itu. Lalu kemudian akan sempurna sebenar-benar qardan hasanah. Apa itu qardan hasanah? Piutang yang baik, pinjaman yang baik. Apa itu pinjaman yang baik? Dijelaskan di dalam tafsir ayunfiqahullah, bahwa menginfakkan dia akan hartanya akan Allah. Menginfakkan hartanya itu ke Allah. Jadi kalau awak bersedekah, awak berinfak, beda kalau zakat, itulah kewajiban awak tu. Zakat itulah kewajiban awak. Ada hak orang lain di dalam harta awak. Kalau nak keluar awak berarti awak makan harta orang. Hak orang awak makan. Nah, cara itu dengan dari yang baik-baik, termasuk dengan ikhlas, baik hati awak, suku menolong, suku membantu dengan lapang dada, senang hati, dengan ikhlas, tak menciracui loh. Tapi kalau menciracui, tak do nilai tu, api je nilai. Agi sengeneknya ciracui banyak lah tu. Ya tuan-tuan tak kau sendiri bagi aja, orang nak bagi banyak nak nak ceracur. Siapa tu kau dia lagi amat. Mungkin lu tu je. Jangan ada lagi tu lain. Ala. Menyakiti. Sini kadang-kadang colo nak tak tu orang nak bagi orang sini kalau nak ceracur kau. Lah. Oi. Jadi mau utang. Yo.
ni mama awak. Awak kamu usaha. Kalau awak mau usaha, ada akad. Dalam usaha itu ada nama mudharabah, ada muzara'ah. Beda tu nak bunga tu awak berbagi keuntungan. Kalau usaha, nan awak nak hutang tadi, awak bansai pitih awak nak ado doh. Sangat butuh awak nak ado, pitih ko nak makan awak doh. Tu awak pinjam. Orang nak pinjam tu menolong hendak ditarik lo bunga di situ dong. Pinjamnya PT 1.000, minta lo 110. Itu jalan namanya mengambil keuntungan dari kondisi orang yang sangat membutuhkan. Mau diutang aja, kalau ada utangan, tapi bayar sekian ya. Orang nak mau bansa. Kalau soal usaha, meminjam dalam bantuan usaha, itu ada di dalam kajian fikih muamalat disebut dengan mudharabah, ada muzara'ah, ada awak berbagi hasil. Tak ada masalah, ada akad awak pinjam PT kan berbagi keuntungan awak. Apa bentuk usaha? Bentuk usaha awak itu adalah ternak ayam. Berapa bentuk PT? PT-nya adalah 500 juta. Oh, 500 juta. Okey. Pinjam 500 juta, keuntungan nanti berarti ambo punya modal kok kecil orang bank, kecil orang punya PT, ibu nak punya lahan, punya tanago, punya tanah lah, apa butuh buat dua lah kok, apa PT ambo atau lahan bekerja sama awak syirkah, nanti butuh ada persentase atau 60% atau 40%, itu akadnya berbeda. Silakan, ada masalah, akadnya berbagi hasil. Lalu kemudian terkait dengan asuransi jaminan, kau kembali kepada masalah akad. Akad kalau lah ikhlas, kalau lah mati itu kan, mati ku kan tak dapat ditentuan korban. Sepanjang orang masih hidup kan masih bisa nyawa bayar. Tapi kalau lah mati itu, dia kecil lah ikhlas sampai mati lo, akadnya tergantung. Itu berarti kan lapih nama itu. Kalau dalam urusan duniawi itu kan tergantung akad, maaf. Kalau ada akadnya maaf atau maaf selesai lah dia itu. Itu je kata-katanya tu. Kalau Allah Ta'ala kita minta ampun. Tapi kalau kau manusia berkerelaan awak. Contohnya ibu punya pitih kamu meninggal. Kemudian abu maafkan, boleh ikhlaskan. Abu ikhlas ibu lalu dia boleh ikhlaskan saudara. Tak ada masalah lah lapeh. Dah ada utang boleh. Jadi berarti sama itu kalau di bank maka dia asuransiannya itu lapeh. Ya kalau lah ada akad datang tua, alai kan lah jalan akad itu. Wallahu a'lam. Kan sampai itu lah di kelasannya lah reda, apalagi tertulis lah mati lah lapeh ada akad. Tu kabar akhir tagih lah. Bisa masalah kumpul tu Tapi kau dulu dia sampai ke warisan, tanggung jawab di ahli waris segala macam, tu wajib doa bayi utang itu. Tapi kau kan tidak, kan diri awak sendiri dia tu kan. Baik. Nah, jadi makanya awak memberikan piutang di jalan Allah akan dilipat gandakan adhafan katsira dari 10 sampai lebih banyak sampai ke 700 lipat ganda. Dapat kini pagi kacang padi, dapat 700 bungkus kacang padi untuk awak. Awak berinfak kini 100 akan mendapat cie akan mendapat 700 lipat ganda. Selalu Allah menyebutkan 700. Dijelaskan 700 lipat ganda. Takah tu berinfak awak tu membutakan. Jadi itu untuk awak atau dan kaum tu awak balik ganda lipat. Betapa dorongan untuk berinfak itu dijelaskan, dia akan mendapatkan lipat ganda itu dan pahala. Wallahu yaqbidu wa yasbutu. Allah yang menggenggam, menahan rezeki orang yang dikehendakinya sebagai ujian. Siana disampi di dunia itu di Allah Ta'ala tu. Siana digenggam rezeki, siana sampai di dunia Allah Ta'ala menghendaki. Berarti
Orang yang membutangkan di jalan Allah itu berarti itu adalah jalan untuk dilapihannya dari tangkapi itu tadi. Bina badan ceke ditahan rezeki itu tadi. Orang yang dikehendaki itu sebagai ujian. Bangsa awak berarti ujian dari Allah Ta'ala. Diuji awak. Lalu kemudian wayasbutu. Allah Ta'ala mana menghamparkan atau meluaskan rezeki orang yang dikehendakinya sebagai cobaan. Jadi jangan yakin awak bahwa kini degi awak kayu degi kesempatan itu tantang lo dia awak mampu awak bersyukur. Dia sebab tantangnya lah kayu lo muka kongnya, lah kayu lo muka kesombong, lah kayu lo muka kecimpili. Wayasbutu wa ilaihi turja'un, dan kepadanya Allah kita akan kembali ke akhirat, kita akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dan Allah akan balas semua amal ibadat kita. Asa kalau kebaikan awak tua akan dibalik oleh Allah Ta'ala, awak akan pulang ke Allah Ta'ala. Luar biasa. Iko ayat 245 ko mengingatkan kepada awak, jangan merasa kurang, jangan merasa rugi, jangan merasa habis dengan sesuatu yang awak berikan. Justru yang awak berikan itu akan mendapat lipat gandong. Itu catatan tabungan awak, investasi awak dilipat gandong itu. Itu dah menjadi hutang awak ke Allah Ta'ala. Itu dah konto awak. Kalau awak tinggal kau awak tahan kau, itu dah kau cakap orang. Baca kak enak deh kalau nak dia janda awak tentang pemahaman itu. Itu luar biasa renungan awak di ayat 245. Semoga itu menjadi etibar bagi awak, menjadi pelajaran bagi awak untuk senantiasa memperbanyak buat kebaikan, pendekatan ibadah melalui harta. Dan awak beribadah melalui harta pun dah ada dan kurang doh. Balabih balik gado iko dan kontu awak. Amal dari amogo ayat tema-tema yang menarik dan tarikh ditulakan virus ko sehingga bisa berbagi saling membantu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.